Shalom. Pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran, namun sebelum itu kita akan berdoa. Pembelajaran kita kali ini bertema tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bahan Alkitab Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Pada bab 1, kamu telah belajar tentang indahnya mengampuni. Dalam pelajaran berikut ini, kamu akan mendalami karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Baca dan pelajarilah teks berikut ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Efesus 4 ayat 32. Setelah mempelajari teks di atas, tuliskan komentarmu dalam titik-titik di bawah ini. Jangan lupa ambil Alkitab dan bacalah Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam teks itu? Apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita? Kitab Efesus 4 ayat 32 yang tercantum di atas hanya diambil intisarinya saja. Karena itu kamu harus membaca teks Alkitab. Tugas di samping nanti dikumpulkan setelah pembelajaran. Makna pengampunan. Ini ada sebuah teks cerita yang nanti akan dibacakan oleh peserta didik yang akan ada di rumah. Setelah membaca teks cerita di atas, peserta didik wajib menjawab setiap pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Jawablah pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan cerita di atas tentang makna pengampunan. Dijawab dan dikumpulkan setelah pembelajaran. Arti mengampuni. Arti mengampuni menurut Alkitab pengampunan, pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati dan suka mengampuni. Kebaikan Allah ini ditampakkan dalam hidup dan karya Yesus Kristus. Pengampunan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Namun, menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya, Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Berikut ini beberapa alasan mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang, mempertahankan iman dan percayanya. Selesai pembelajaran, Ibu memberikan tugas buat adik-adik di rumah. Tugas yang pertama nanti akan dijawab oleh masing-masing siswa yang ada di rumah. Kemudian tugas yang kedua tentang mendalami. Setelah menjawab semua tugas-tugas yang ada, kirimkan kepada Ibu melalui WA.
Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.